Assalamualaikum para ibu yang inspiratif. Selamat datang di Story Firda, tempat berbagi cerita dan kisah rumah tangga. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita tonton dan simak kisahnya. Tidak menyangka, bayi yang aku temukan ternyata merubah nasibku menjadi wanita sukses dan menjadi istri laki-laki kaya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang gadis sederhana bernama Dina. Rumahnya hanya sebuah bangunan kayu dengan atap seng yang mulai berkarat, berdiri di antara deretan rumah-rumah lainnya yang juga tak jauh berbeda. Dina bukan berasal dari keluarga berada, tapi ia selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Setiap pagi, ia terbiasa bangun lebih awal, membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu pergi ke ladang atau membantu tetangganya yang membutuhkan tenaga. Hidupnya sederhana, tapi hatinya penuh dengan impian. Bagi orang lain, desa ini mungkin hanya tempat terpencil tanpa banyak harapan. Tapi bagi Dina, ini adalah tempat di mana ia belajar tentang ketulusan, kerja keras, dan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan sebuah keinginan, sebuah harapan yang mungkin terlalu besar untuk gadis desa sepertinya. Sampai suatu hari, takdir membawanya ke jalan yang tak pernah ia duga. Pagi itu, seperti biasa, Dina berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah ringan. Udara masih segar, embun menempel di ujung daun padi yang hijau berkilauan diterpa sinar matahari pagi. Ia baru saja selesai membantu ibunya di dapur dan hendak pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Namun, langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap suara samar. Tangisan lirih, nyaris tenggelam oleh desiran angin yang berhembus lembut. Dina mengerutkan kening, mencoba mencari asal suara itu. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah semak-semak di tepi jalan setapak. Saat ia menyingkap dedaunan, napasnya tercekat. Di dalam sebuah kardus lusuh, terbaring seorang bayi mungil dengan kulit merah dan tubuh yang masih dibungkus kain tipis. Bayi itu menggeliat pelan. Tangisnya semakin keras seolah tahu ada seseorang yang datang mendekat. Dina berdiri terpaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa yang tega membuang bayi sekecil ini di tempat terpencil seperti ini? Tanpa pikir panjang, Dina segera mengangkat bayi itu ke dalam dekapannya. Tubuh mungil itu terasa dingin. Bibirnya membiru. Dina tahu ia harus segera membawa bayi ini ke tempat yang lebih hangat sebelum terlambat. Namun, di balik rasa cemas dan paniknya, ada satu hal yang belum ia sadari. Keputusannya untuk menyelamatkan bayi ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dina memeluk bayi mungil itu erat-erat, merasakan tubuhnya yang lemah dan menggigil. Hatinya terasa pedih membayangkan bagaimana seseorang bisa tega membuang darah dagingnya sendiri di tempat sepi seperti ini. Tanpa ragu, ia segera berlari menuju rumah, melewati jalanan setapak yang dipenuhi ilalang tinggi. Nafasnya memburu, tapi ia tak peduli. Bayi ini harus segera mendapat pertolongan. Setibanya di rumah, ibunya yang tengah menganyam tikar di teras langsung berdiri kaget melihat Dina membawa bayi. "Ya Allah, Dina, dari mana kau dapat bayi ini?" seru ibunya dengan suara panik. "Aku menemukannya di semak-semak dekat sawah, Bu." "Kasihan, dia kedinginan," jawab Dina, matanya mulai berkaca-kaca. Ibunya segera membawa bayi itu ke dalam rumah dan menyelimuti tubuh mungilnya dengan kain hangat. Dina mengambil sedikit air hangat dan dengan hati-hati membasuh wajah bayi itu. Setelah itu, ia menuangkan beberapa tetes air gula ke dalam mulut mungilnya, berharap bayi itu mendapatkan sedikit tenaga. Perlahan, tangisnya mereda. Mata kecilnya mulai membuka, menatap Dina dengan sorot yang membuat hatinya bergetar. Entah kenapa, ada perasaan tak terjelaskan di dalam hatinya. Seolah bayi ini hadir dalam hidupnya bukan sekadar kebetulan. Setelah bayi itu sedikit lebih tenang, ibunya duduk di samping Dina dan mengusap kepalanya dengan lembut. "Nak, kita harus melaporkan ini ke kepala desa," ujar ibunya. Dina terdiam. Ia tahu ibunya benar. Menemukan bayi terlantar bukan hal yang bisa dianggap remeh. Tapi, entah kenapa,
Hatinya terasa berat saat membayangkan harus menyerahkan bayi ini kepada orang lain. "Bu, bagaimana kalau kita yang merawatnya?" tanya Dina tiba-tiba. Ibunya menatapnya dengan raut terkejut. "Dina, kita ini orang miskin. Kita bahkan susah untuk makan sehari-hari. Bagaimana mungkin kita bisa merawat bayi?" Dina menggigit bibirnya. Ia sadar keadaan mereka tak mudah. Sejak ayahnya meninggal, ibunya bekerja keras sebagai buruh tani untuk menyambung hidup. Dina pun sering membantu dengan bekerja serabutan di desa. Tapi saat ia melihat bayi itu kembali merengek kecil di pelukannya, hatinya semakin mantap. "Aku akan bekerja lebih keras. Bu, aku tidak tega kalau bayi ini dibawa ke panti asuhan atau diberikan kepada orang yang mungkin tidak akan menyayanginya." Ibunya menghela napas panjang. Ada kekhawatiran di wajahnya. Tapi di saat yang sama, ia juga tak tega melihat putrinya bersedih. "Baiklah, kita coba rawat dia dulu. Tapi jika ada yang mencari atau kepala desa memutuskan lain, kita harus ikhlas." Akhirnya ibunya mengalah. Mendengar itu, senyum Dina merekah. Ia menatap bayi mungil dalam gendongannya dan berbisik, "Mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi." Hari-hari berikutnya, hidup Dina berubah drastis. Ia tak hanya harus bekerja membantu ibunya, tetapi juga merawat bayi itu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menumbuk beras menjadi bubur halus. Saat bayi itu tidur, ia pergi ke ladang atau ke rumah-rumah tetangga yang membutuhkan bantuannya. Desa kecil itu mulai heboh dengan kabar bahwa Dina menemukan bayi terlantar. Beberapa orang bertanya-tanya siapa orang tua bayi itu, tetapi tak ada yang tahu. Kepala desa akhirnya datang berkunjung untuk melihat sendiri. "Dina, ini tanggung jawab besar. Kamu yakin sanggup?" tanya kepala desa dengan nada serius. Dina mengangguk mantap. "Saya yakin, Pak. Saya tidak ingin meninggalkannya begitu saja." Kepala desa terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Baiklah, kalau begitu bayi ini akan menjadi tanggung jawabmu. Tapi ingat, jika ada yang mengaku sebagai keluarganya, kita harus mempertimbangkannya." Dina mengangguk. Ia tahu mungkin suatu hari nanti orang tua bayi ini akan datang, tapi sampai saat itu tiba, ia akan melakukan yang terbaik untuknya. Seiring berjalannya waktu, bayi itu tumbuh semakin sehat. Dina menamainya Akila, yang berarti kuat. Ia percaya bayi ini memiliki kekuatan luar biasa untuk bertahan hidup meski telah ditelantarkan. Tak peduli betapa sulitnya hidup, Dina selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia bekerja lebih giat, menerima pekerjaan mencuci pakaian di rumah-rumah warga, dan bahkan menjual anyaman tikar hasil buatan ibunya di pasar. Setiap kali melihat Akila tersenyum, rasa lelahnya seakan menghilang. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang bayi kecil bisa membawa begitu banyak perubahan dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, seorang wanita asing datang ke desa dan mengaku sebagai ibu kandung Akila. Dan saat itu, dunia Dina kembali diuji. Dina tengah duduk di beranda rumahnya, mengayun pelan tempat tidur bayi dari kain yang digantung di sudut ruangan. Akila, bayi mungil yang ia temukan beberapa bulan lalu, kini tertidur pulas dengan wajah damai. Sejak hari pertama ia merawat bayi ini, hidupnya berubah. Ia belajar menjadi ibu tanpa pernah benar-benar siap, tapi cintanya tumbuh dengan tulus. Namun, kebahagiaan itu terancam runtuh pada siang hari itu. Dari kejauhan, seorang pria dan wanita datang dengan langkah mantap menuju rumahnya. Mereka berpakaian rapi, wajah mereka bersih dan tampak berkelas, terlihat sangat kontras dengan rumah Dina yang sederhana. Ibunya yang tengah menjemur pakaian melihat mereka terlebih dahulu dan segera memanggil Dina. "Nak, ada tamu yang ingin bertemu denganmu." Dina keluar dan menatap mereka penuh kebingungan. Wanita itu tampak gugup, sementara pria di sampingnya berdiri tegap dengan tatapan tegas. "Apa benar, kamu yang menemukan bayi kami?" tanya wanita itu dengan suara bergetar. Dina terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya. Saya menemukannya di semak-semak dekat sawah." Wanita itu menutup mulutnya. Air matanya mulai mengalir.
Pria di sebelahnya menghela napas panjang sebelum berkata, "Kami adalah orang tua kandungnya. Kami datang untuk mengambilnya kembali." Dina merasa dunia seakan berhenti berputar. "Orang tua kandung?" tanyanya, nyaris tidak percaya. Wanita itu mengangguk. "Namaku Laras. Ini suamiku, Raka. Akila adalah anak kami." Dina menatap mereka dengan bingung. "Kalau kalian memang orang tuanya, kenapa dulu kalian meninggalkannya begitu saja?" Mata Laras kembali dipenuhi air mata. "Saat itu, hidup kami sangat sulit. Kami tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Bahkan untuk makan sehari-hari pun kami kesulitan. Aku baru saja melahirkan, tapi kami tidak mampu membeli susu atau obat untuknya. Aku ketakutan. Aku berpikir, kalau aku meninggalkannya di tempat yang aman, mungkin ada seseorang yang lebih mampu merawatnya." Raka melanjutkan, "Setelah itu, aku bekerja siang dan malam. Aku tidak mau menyerah. Aku ingin membangun kembali hidup kami. Sekarang, kami sudah sukses. Aku punya usaha sendiri. Kami punya rumah yang layak. Dan sejak saat itu, kami tidak pernah berhenti mencari Akila." Laras menatap Dina dengan tatapan penuh harap. "Aku bersyukur kamu menemukannya. Aku tahu dia pasti tumbuh dengan baik bersamamu. Tapi, kami ingin membawanya kembali. Kami ingin menebus kesalahan kami." Dina menundukkan wajahnya. Hatinya terasa hancur. Selama ini, ia telah menganggap Akila sebagai bagian dari hidupnya. Bagaimana mungkin ia melepaskannya begitu saja? Aku mencintainya." Suara Dina lirih, nyaris seperti bisikan. "Aku yang merawatnya sejak ia masih begitu lemah dan hampir meninggal. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia." Laras terseduh. "Aku tahu. Dan aku berterima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan. Tapi aku adalah ibunya. Aku tidak bisa hidup tanpanya juga." Dina merasa dadanya sesak. Ia tahu ini bukan tentang hak atau siapa yang lebih berhak. Ini tentang Akila. Ia mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Laras. "Bisakah aku melihat buktinya? Bahwa kalian benar-benar siap merawatnya? Aku ingin memastikan kalau Akila akan hidup lebih baik daripada di sini." Raka mengangguk. "Kami akan membuktikannya. Kami tidak akan memaksa jika kamu belum yakin. Kami hanya ingin yang terbaik untuknya." Dina mengusap air matanya. Ia tahu ia harus menghadapi kenyataan ini. Cinta sejati terkadang berarti merelakan. Tapi apakah ia benar-benar bisa melakukannya? Dan inilah awal dari pertempuran hatinya, antara mempertahankan atau melepaskan cinta yang telah ia bangun dengan begitu tulus. Hari itu, Dina berdiri di depan rumahnya dengan hati yang berat. Di dalam pelukannya, Akila tertidur pulas, tak menyadari bahwa hari ini adalah hari perpisahan. Laras dan Raka berdiri di hadapannya dengan mata penuh harap, sementara ibu Dina berdiri di samping, sesekali menyeka air matanya. Dina menatap bayi mungil itu, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku telah membuat keputusan." Laras menggenggam tangan suaminya dengan erat, menahan napas. "Aku akan menyerahkan Akila kepada kalian." Suara Dina bergetar, tetapi ia berusaha tegar. "Aku ingin dia hidup lebih baik, mendapatkan semua yang terbaik yang mungkin tak bisa kuberikan." Laras langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Raka menghela napas panjang. Matanya juga berkaca-kaca. Terima kasih, Dina." Laras mendekat. Tangannya terulur untuk menerima putrinya kembali. Dina dengan hati-hati menyerahkan Akila ke dalam pelukan ibunya. Tangannya sempat gemetar saat melepaskan genggamannya. Saat Laras mendekap bayi itu erat, tangisnya pecah. "Maafkan aku, Nak. Ibu menyesal telah meninggalkanmu." Raka menyentuh bahu Dina. "Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Karena itu, kami ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih." Ia mengambil sebuah amplop tebal dari dalam saku jasnya dan menyodorkannya ke arah Dina. "Ini untukmu.
Anggap saja sebagai ungkapan terima kasih kami atas semua yang telah kamu lakukan. Dina menatap amplop itu sejenak, lalu menggeleng perlahan. Aku tidak bisa menerimanya. Raka terkejut. Dina, ini bukan sekadar uang. Ini ungkapan terima kasih kami. Dina tersenyum kecil, meski matanya masih sembab. Aku merawat Akila bukan karena mengharapkan imbalan. Aku melakukannya karena aku mencintainya. Aku tidak ingin ada nilai tukar untuk cinta itu. Laras menangis semakin keras. Kamu gadis yang luar biasa. Dina, aku tak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Dina menahan air matanya. Tolong jaga dia baik-baik. Berikan dia kehidupan yang layak. Itu saja sudah cukup untukku. Raka akhirnya menyimpan kembali amplop itu, lalu menatap Dina dengan rasa hormat. Kalau begitu, kami janji akan merawatnya sebaik mungkin. Kami tidak akan mengecewakanmu. Dina mengangguk. Ia tahu ini akan menjadi perpisahan yang sulit, tetapi juga keputusan yang tepat. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memastikan kebahagiaan orang yang dicintai, meskipun itu berarti merelakan mereka pergi. Saat Laras dan Raka berjalan pergi dengan Akila, Dina berdiri di depan rumahnya, menatap mereka hingga bayangan mereka menghilang. Angin sore berhembus pelan, seakan membawa ketenangan ke dalam hatinya. Ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tetapi ia juga telah memberikan kehidupan yang lebih baik untuk seseorang yang ia cintai dengan tulus. Dan itu sudah cukup. Waktu berlalu, dan kehidupan Dina kembali berjalan seperti biasa. Meski hatinya sempat kosong setelah kepergian Akila, ia perlahan belajar menerima takdir. Setiap kali ia merindukan tawa kecil bayi itu, ia menguatkan dirinya dengan keyakinan bahwa Akila kini hidup lebih baik bersama orang tua kandungnya. Suatu sore, saat Dina sedang menjemur pakaian di halaman, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalam, Laras dan Raka turun dengan wajah yang ramah. Mereka tampak lebih cerah daripada terakhir kali Dina bertemu mereka. Dina. Laras memanggil dengan antusias. Dina terkejut melihat mereka datang lagi, tetapi ia segera menyambut dengan senyum sopan. Bu Laras, Pak Raka, ada apa? Bagaimana kabar Akila? Laras tersenyum hangat. Dia tumbuh dengan sangat baik, sehat, ceria, dan selalu ingin dipeluk, seperti dulu waktu bersamamu. Mata Dina sedikit berkaca-kaca mendengar itu, tapi ia menahan perasaannya. Aku senang mendengarnya. Raka melangkah mendekat. Kami datang ke sini bukan hanya untuk memberi kabar. Kami ingin memberikan sesuatu untukmu, Dina. Ia menoleh ke arah mobil, dan seorang pria keluar membawa sebuah amplop dan satu kotak kecil yang tampak mewah. Ini adalah ungkapan terima kasih kami, kata Raka. Kami tahu kamu menolak saat pertama kali kami menawarkan ini, tapi kami benar-benar ingin kamu menerimanya. Bukan hanya sebagai imbalan, tapi sebagai bentuk penghormatan atas kebaikanmu. Dina menatap amplop dan kotak itu dengan hati yang berat. Ia tahu isinya pasti sesuatu yang sangat berharga, tetapi hatinya tetap merasa enggan untuk menerimanya. Pak, Bu, aku sangat menghargai niat baik kalian, tapi aku tidak bisa menerimanya. Laras terkejut. Tapi, Dina, ini untuk masa depanmu. Kamu gadis baik. Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dina tersenyum lembut. Aku sudah cukup bahagia dengan hidupku sekarang. Aku tidak merawat Akila karena mengharapkan sesuatu. Aku melakukannya karena aku mencintainya. Aku tidak ingin cinta itu memiliki harga. Raka menghela napas panjang, sementara Laras terisak haru. Setidaknya, biarkan kami membantumu dengan cara lain, pinta Laras. Jika suatu hari kamu butuh bantuan, apapun itu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami berhutang budi padamu selamanya. Dina mengangguk pelan. Kalau itu, aku berjanji. Laras lalu meraih tangan Dina dan menggenggamnya erat. Terima kasih, Dina. Tanpamu,
Aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi ibu bagi Akila. Setelah pertemuan itu, Laras dan Raka pergi dengan hati yang lebih tenang. Mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibayar dengan uang atau hadiah. Salah satunya adalah ketulusan seorang Dina. Dan bagi Dina, kebahagiaan terbesar bukanlah menerima imbalan, tetapi mengetahui bahwa Akila hidup bahagia dan dicintai. Itu adalah hadiah yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Matahari pagi baru saja naik ketika Dina selesai menyapu halaman rumahnya. Ia menikmati udara segar desa yang selalu memberinya ketenangan. Namun, ketenangan itu terganggu oleh suara mobil yang berhenti di depan rumahnya. Dina menoleh dan melihat Laras serta Raka turun dari mobil dengan wajah lelah. Tak lama, Laras membuka pintu belakang dan mengangkat seorang bayi kecil yang sudah sangat Dina kenal. Akila. Bu Laras? Pak Raka. Ada apa? Tanya Dina heran. Laras menghampiri Dina dengan langkah tergesa. Matanya terlihat berkaca-kaca, seperti menahan sesuatu. Dina, kami butuh bantuanmu. Dina langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bantuan apa? Tanyanya hati-hati. Raka menghela napas panjang. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku harus sering keluar kota. Dan Laras mengurus bisnis keluarga yang tidak bisa ditinggal. Kami sudah mencoba mencari pengasuh. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa kami percaya untuk merawat Akila. Laras menatap Dina penuh harap. Dina, hanya kamu yang bisa kami percaya. Kamu yang sudah pernah merawat Akila sejak ia bayi. Kamu yang paling tahu bagaimana menenangkannya saat menangis. Kamu yang paling mengenalnya. Dina menatap bayi itu dengan hati yang berdesir. Sudah berbulan-bulan sejak ia terakhir menggendong Akila. Dan kini bayi itu kembali dalam pelukannya. Akila menatap Dina dengan mata polosnya. Lalu tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangannya ke wajah Dina. Dina tersenyum pahit. Ia mengerti dilema Laras dan Raka. Tapi menerima Akila kembali berarti membuka luka lama yang sudah ia coba sembuhkan. Apa kalian yakin dengan keputusan ini? Tanya Dina pelan. Aku hanya seorang gadis desa. Rumahku sederhana. Aku tidak punya fasilitas seperti yang kalian bisa berikan padanya. Laras menggenggam tangan Dina. Dina, kami tidak peduli dengan semua itu. Yang kami tahu, Akila akan lebih bahagia bersamamu. Kami hanya meminta tolong untuk sementara, sampai keadaan kami lebih stabil. Dina terdiam, menatap bayi yang kini tertidur dalam pelukannya. Hatinya berdebar. Apakah ini takdir? Apakah Tuhan sedang mengembalikan Akila kepadanya? Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan merawatnya. Laras langsung menangis lega, sementara Raka tersenyum tipis. Terima kasih, Dina. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Dan sejak hari itu, Akila kembali berada dalam kehidupan Dina, membuka babak baru yang mungkin akan mengubah segalanya. Dina melangkah masuk ke dalam rumah besar milik Laras dan Raka dengan hati yang berdebar. Rumah itu begitu megah, jauh berbeda dari rumah sederhananya di desa. Langit-langitnya tinggi, lantainya mengkilap, dan setiap sudut ruangan dipenuhi perabotan mahal. Namun, yang paling menarik perhatian Dina bukanlah kemewahan itu, melainkan Akila yang tersenyum riang dalam pelukannya. Mulai sekarang, anggap saja rumah ini sebagai rumahmu sendiri. Dina, kata Laras dengan senyum hangat. Kami ingin Akila merasa nyaman, dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu juga nyaman di sini. Dina tersenyum canggung. Terima kasih, Bu Laras. Saya akan melakukan yang terbaik untuk merawat Akila. Laras dan Raka tampak lega mendengarnya. Mereka lalu memperkenalkan Dina kepada beberapa orang yang bekerja di rumah itu. Sopir, tukang kebun, dan 2 orang pembantu rumah tangga bernama Embok Sarti dan Winda. Saat memperkenalkan Winda, Laras berkata, Winda, tolong bantu Dina kalau dia butuh sesuatu. Ya. Baik, Bu, jawab Winda sambil tersenyum. Namun, begitu Laras dan Raka berbalik, senyuman Winda langsung menghilang. Ia menatap Dina dengan pandangan dingin dan sinis.
Dina merasakan sesuatu yang aneh dari tatapan itu, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Hari-hari pertama Dina di rumah besar itu terasa seperti mimpi. Ia merawat Akila dengan penuh kasih sayang, sama seperti saat bayi itu masih tinggal bersamanya di desa. Akila selalu tertawa ceria setiap kali Dina menggendongnya atau membisikkan lagu-lagu kecil di telinganya. Bahkan Laras dan Raka mulai merasa tenang meninggalkan rumah karena tahu Akila berada di tangan yang tepat. Namun, tidak semua orang di rumah itu menyambut Dina dengan baik. Winda, salah satu pembantu, sering menunjukkan sikap ketidaksukaan secara halus. Awalnya, hanya sekadar lirikan sinis atau bisikan pelan saat Dina lewat. Tapi lama-lama, sikapnya semakin terang-terangan. "Orang desa macam kamu kok bisa tinggal di sini, ya?" gumam Winda saat Dina sedang mencuci botol susu Akila di dapur. "Padahal kami yang sudah lama kerja di sini saja nggak pernah diperlakukan seistimewa itu." Dina terkejut mendengar itu, tetapi ia tetap diam dan memilih tidak menanggapinya. Suatu hari, saat Dina hendak menyuapi Akila di ruang makan, ia menemukan bubur bayi yang baru saja dibuatnya tumpah berantakan di lantai. Sendoknya bahkan sudah patah. Dina mengernyit. Siapa yang melakukan ini? Embok Sarti, yang kebetulan lewat, langsung menatap Winda yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah datar. Namun, Winda hanya mengangkat bahu dan tersenyum tipis. "Mungkin gak sengaja jatuh," katanya santai. Dina menelan ludah. Ia mulai sadar bahwa keberadaannya di rumah ini tidak diterima oleh semua orang. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya Winda inginkan? Meski begitu, Dina tetap bertahan. Ia tidak peduli dengan tatapan sinis atau sindiran pedas. Yang terpenting baginya adalah Akila, dan selama bayi itu membutuhkannya, ia tidak akan pergi kemana-mana. Namun, ia tidak tahu bahwa Winda punya rencana lain. Sebuah rencana yang bisa membuatnya tersingkir dari rumah itu untuk selamanya. Sejak Dina datang ke rumah itu, Winda merasa tersisih. Selama ini, ia sudah bekerja bertahun-tahun untuk keluarga Laras dan Raka, tetapi tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa seperti yang diterima Dina. Hanya karena gadis desa itu pernah merawat Akila, kini ia diperlakukan seolah bagian dari keluarga. Kecemburuan yang mengendap dalam hati Winda lama-lama berubah menjadi kebencian. "Aku harus menyingkirkannya," gumam Winda dalam hati. Ia mulai menyusun rencana. Bukan dengan cara terang-terangan, tapi dengan trik licik yang bisa membuat Dina terlihat buruk di mata Laras dan Raka. Kesempatan pertama datang saat Laras dan Raka sedang sibuk dengan urusan pekerjaan mereka. Hari itu, Dina sedang menidurkan Akila di kamar. Setelah memastikan bayi itu tertidur lelap, ia pergi ke dapur sebentar untuk mengambil air minum. Saat itulah Winda bergerak cepat. Ia masuk ke kamar Akila, mengambil beberapa botol susu bayi yang sudah disterilkan oleh Dina, lalu menuangkan sedikit garam ke dalamnya. Setelah itu, ia menaruh kembali botol-botol itu di tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama setelah itu, Akila terbangun dan menangis. Dina segera mengambil salah satu botol susu dan mulai menyuapi bayi itu. Namun, baru satu tegukan, Akila langsung menangis lebih kencang. Wajahnya meringis seolah tidak nyaman. "Loh, kenapa, sayang?" Dina panik. Laras yang mendengar tangisan itu segera masuk ke kamar. "Ada apa, Dina?" "Saya tidak tahu, Bu." Akila menangis setelah minum susunya. Laras mengambil botol susu itu, mencium aromanya, lalu mencicipi sedikit. Seketika wajahnya berubah. "Dina, kenapa susunya asin?" Dina terkejut. "Apa? Saya tidak tahu, Bu. Saya membuatnya seperti biasa." Tepat saat itu, Winda masuk dengan wajah seolah khawatir. "Aduh, kenapa, Bu? Akila kenapa?" Laras menatap Dina dengan tatapan curiga. "Kamu yakin tidak melakukan kesalahan saat membuat susu?" Dina menggeleng cepat. "Saya yakin, Bu. Saya selalu memastikan semua botol bersih dan takarannya pas." Winda berpura-pura merenung. "Tapi, Dina, bisa saja kamu kelelahan.
kan? Mungkin kamu tidak sengaja menuangkan sesuatu yang salah. Dina merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu Winda sedang mencoba menjebaknya, tapi ia tidak bisa membuktikan apapun. Laras menghela napas panjang. Dina, aku percaya padamu, tapi kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Pastikan lebih berhati-hati. Dina hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa tidak nyaman. Di sudut ruangan, Winda menyeringai kecil. Ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Winda melancarkan aksi berikutnya. Kali ini, ia ingin membuat Dina terlihat seperti pencuri. Saat Laras dan Raka tidak di rumah, Winda diam-diam mengambil gelang emas milik Laras dari meja rias di kamar utama. Dengan hati-hati, ia menyelipkan gelang itu ke dalam tas kecil yang biasa Dina bawa. Setelah itu, ia menunggu waktu yang tepat. Saat malam tiba dan Laras hendak bersiap tidur, ia mencari gelangnya dan menyadari bahwa perhiasannya hilang. Winda, tolong cari gelangku. Aku yakin tadi masih ada di meja. Baik, Bu. Mungkin terselip di suatu tempat. Tak lama kemudian, dengan wajah seolah terkejut, Winda datang sambil membawa gelang itu. Bu, saya menemukannya di tas Dina. Laras terkejut. Apa? Di tas Dina? Raka yang mendengar hal itu langsung mengernyit. Tidak mungkin. Dina bukan orang seperti itu. Namun, Winda memasang wajah prihatin. Saya juga tidak percaya, Pak. Tapi saya menemukannya sendiri di dalam tasnya. Laras terdiam. Hatinya bimbang. Sementara itu, Dina yang dipanggil ke ruang tamu hanya bisa memandang semua orang dengan kebingungan. Dina, gelang ini ditemukan di dalam tasmu. Apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Tanya Laras dengan suara sedikit lebih dingin. Dina menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya tidak pernah mengambilnya. Saya bersumpah. Winda berpura-pura membela. Mungkin Dina tidak sengaja memasukkannya. Bisa saja dia salah mengambil saat merapikan kamar. Dina menatap Winda dengan tajam. Kini ia yakin, Winda benar-benar ingin menyingkirkannya. Bu, Pak, saya tidak melakukan ini. Seseorang pasti menjebak saya. Namun, Laras dan Raka sudah terlihat ragu. Kepercayaan mereka pada Dina mulai goyah. Sementara itu, Winda menyeringai puas di dalam hatinya. Sedikit lagi, dan Dina akan keluar dari rumah ini untuk selamanya. Hari itu, rumah Laras dan Raka tampak lebih sibuk dari biasanya. Mereka baru saja mengadakan pertemuan bisnis di ruang tamu, sementara Akila sedang bermain di taman dengan Dina. Winda, yang sudah merasa cukup dengan cara-cara halusnya, kini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak akan bisa dipertanyakan. Dengan hati-hati, Winda berjalan ke ruang keluarga tempat barang-barang mewah milik Laras dan Raka tersimpan. Barang-barang itu adalah koleksi berharga, vas porselen dari Eropa, lukisan antik, dan berbagai perhiasan yang dibeli dengan harga fantastis. Winda sudah merencanakan segalanya. Ia berjalan menuju rak tempat barang-barang itu diletakkan, kemudian dengan sengaja menjatuhkan sebuah vas besar yang langsung pecah berkeping-keping. Setelah itu, ia menggulingkan meja kaca berisi perhiasan milik Laras. Semua barang itu terjatuh dengan keras dan berantakan. Dari luar ruangan, suara pecahan kaca dan benda jatuh menggema. Dina yang sedang berada di luar mendengar suara itu, segera berlari ke dalam. Laras dan Raka yang mendengar kebisingan langsung bergegas ke ruang tamu. Apa yang terjadi? Tanya Raka, terkejut melihat kerusakan di ruangan itu. Laras terlihat sangat marah dan bingung. Matanya memandang barang-barang yang sudah hancur. Siapa yang melakukan ini? Tanpa membuang waktu, Winda langsung mendekat dan menunjuk Dina yang baru saja masuk. Bu Laras, Pak Raka, saya melihat Dina di sini tadi. Mungkin dia tidak sengaja menjatuhkan semuanya. Laras dan Raka saling berpandangan. Mereka melihat Dina yang tampak kaget dan terkejut. Wajahnya pucat. Dina, kamu benar-benar menjatuhkan semua barang ini? Tanya Laras dengan suara tegas. Dina terdiam.
Tidak, Bu. Saya tidak melakukannya. Winda menambahkan dengan nada yang penuh simpati. Dina pasti ketakutan. Mungkin dia tidak ingin mengakui kesalahannya. Namun, Raka dan Laras masih ragu. Mereka berdua sudah tahu betul bagaimana sikap Dina, dan mereka tidak yakin jika Dina akan sengaja merusak barang-barang mereka. Dina, kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Raka. Namun ada keraguan dalam suaranya. Tunggu dulu, kami harus mengecek rekaman CCTV. Laras segera menghubungi teknisi rumah yang bertugas untuk memeriksa rekaman. Beberapa saat kemudian, mereka semua berkumpul di ruang keluarga untuk menonton rekaman CCTV yang mengarah langsung ke ruang tamu. Ketegangan terasa di udara saat rekaman dimulai. Semua mata tertuju pada layar, dan suasana menjadi semakin tegang ketika gambar-gambar mulai bergerak. Lantas, gambar di layar menunjukkan kejadian yang sebenarnya. Rekaman itu memperlihatkan dengan jelas Winda yang memasuki ruang tamu. Ia pertama-tama mengamati barang-barang mewah di atas rak. Tanpa ragu, ia kemudian mengambil vas porselen besar dan menjatuhkannya ke lantai. Setelah itu, ia menggulingkan meja kaca yang berisi perhiasan. Semua itu dilakukan dengan sengaja. Bahkan ia sempat memeriksa hasil kerusakan yang ditinggalkannya sebelum keluar dari ruangan. Winda tampak terkejut saat melihat rekaman itu. Wajahnya berubah pucat. Laras, Raka, dan Dina yang ada di ruangan itu tidak bisa berkata-kata setelah melihat rekaman tersebut. Winda, suara Laras bergetar. Apa yang kamu lakukan? Winda mencoba mengelak. Ini bukan seperti yang kalian lihat. Saya tidak sengaja. Diam, teriak Raka. Suaranya menggelegar. Kamu sudah cukup menipu kami. Kami tahu semua ini adalah rencanamu. Winda terdiam. Semua kebohongannya kini terbongkar. Dan ia tidak bisa lagi mengelak. Kamu memang sudah lama tidak suka dengan Dina. Tapi sampai sejauh ini, lanjut Laras dengan tatapan penuh kemarahan. Dina menatap Winda dengan mata penuh kecewa. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa mencoba merusak hidupku? Winda tidak bisa lagi berkata-kata. Ia hanya menunduk. Wajahnya merah pada menahan malu. Laras menatap Winda dengan tajam. Kamu sudah bekerja di sini lama. Tapi ini adalah tindakan yang tidak bisa kami maafkan. Kamu sudah melanggar kepercayaan kami. Raka menambahkan, kami akan segera mengurus pemecatanmu. Winda, pergilah dari rumah ini. Dengan langkah gontai dan wajah yang penuh rasa bersalah, Winda akhirnya pergi. Setelah Winda pergi, Laras dan Raka meminta maaf pada Dina atas semua yang terjadi. Dina, kami sangat menyesal. Kami terlalu cepat menilai kamu. Dina hanya tersenyum, meski hatinya masih terasa perih. Tidak apa-apa, Bu Laras, Pak Raka. Yang penting, saya bisa tetap merawat Akila. Laras dan Raka memeluk Dina dengan tulus. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Dina, terima kasih karena sudah sabar melalui semua ini. Sejak kejadian itu, hubungan Dina dengan keluarga Laras dan Raka semakin kuat. Meskipun rumah itu penuh dengan kemewahan, Dina tahu bahwa yang paling penting adalah kepercayaan dan kasih sayang yang mereka miliki. Akila pun tumbuh dengan penuh cinta, dan Dina merasa bahwa, meskipun jalan hidupnya penuh tantangan, ia telah menemukan tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Beberapa minggu setelah kejadian dengan Winda, kehidupan Dina di rumah Laras dan Raka mulai kembali berjalan dengan damai. Ia terus merawat Akila dengan penuh kasih sayang, dan meskipun ia tak pernah menginginkan lebih, Laras dan Raka melihat bagaimana Dina telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga mereka. Suatu sore, saat Dina sedang duduk di ruang tamu, Laras dan Raka memanggilnya. Mereka terlihat serius, namun wajah mereka juga menunjukkan ekspresi yang hangat. Dina mengernyitkan dahi, merasa penasaran dengan apa yang akan mereka bicarakan. Dina, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu, kata Laras lembut. Dina berdiri dan mendekat, sedikit gugup. Ada apa, Bu Laras? Raka yang duduk di samping Laras tersenyum dan berkata,
Kami tahu betapa besar pengorbananmu dalam merawat Akila dan bagaimana kamu selalu mengutamakan keluarga ini. Kami merasa kamu berhak mendapatkan lebih dari apa yang kamu punya sekarang." Dina merasa ada yang aneh. "Apa maksudnya, Pak Raka?" Laras lalu melanjutkan, "Kami ingin memberikan kesempatan yang lebih baik untuk masa depanmu. Kami ingin menguliahkanmu. Dina, kami ingin kamu menjadi seorang sarjana dan meraih masa depan yang lebih cerah." Dina terkejut. Matanya melebar. "Apa? Benarkah? Tapi, saya tidak tahu harus bagaimana." Raka tersenyum dan mengangguk. "Kami sudah memikirkan hal ini lama. Kami tahu kamu punya potensi yang besar. Dina, kami ingin kamu berkembang dan memiliki gelar yang bisa membuka banyak peluang untukmu." Dina masih belum percaya. "Tapi, saya hanya seorang gadis desa. Saya tidak punya uang untuk kuliah. Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia pendidikan tinggi." Laras meraih tangan Dina dengan lembut. "Kami akan membantu semua itu. Dina, kami percaya padamu. Kami ingin kamu menjadi orang yang sukses, yang memiliki pilihan untuk hidup yang lebih baik." Dina terdiam, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Ia merasa sangat terharu dan bahkan sedikit cemas. Ia tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Selama ini, ia hanya fokus untuk merawat Akila dan membantu keluarga ini. Namun, kini ia dihadapkan pada kesempatan untuk mengubah hidupnya. "Tapi, Bu Laras, saya tidak tahu apakah saya mampu. Saya tidak punya pengalaman atau latar belakang pendidikan yang cukup." Dina mulai merasa ragu. Laras tersenyum lembut. "Kami percaya kamu bisa. Dina, semua orang bisa sukses jika mereka punya kemauan. Kami hanya ingin memberikan kesempatan itu untukmu." Raka menambahkan, "Ini bukan hanya tentang gelar. Ini tentang memberi kamu kesempatan untuk berkembang dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kami ingin kamu tahu bahwa kami ada di sini untuk mendukungmu." Dina terdiam sejenak, merenungkan kata-kata mereka. Kehidupan yang sederhana, penuh tantangan dan keterbatasan, seolah-olah membentuk pandangan hidupnya yang sederhana. Namun, mendengar niat baik Laras dan Raka, Dina merasa ada peluang baru yang terbuka di depan matanya, kesempatan yang tak boleh ia sia-siakan. Akhirnya, Dina mengangguk dengan penuh keyakinan. "Terima kasih, Bu Laras, Pak Raka. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ini adalah kesempatan besar bagi saya. Saya akan belajar dan bekerja keras." Laras dan Raka tersenyum, merasa puas melihat tekad Dina yang mulai tumbuh. "Kami yakin kamu akan sukses. Dina, kami akan mendukungmu di setiap langkah." Pendidikan Dina pun dimulai. Ia mendaftar ke sebuah universitas di kota terdekat, dan meskipun awalnya banyak kesulitan, ia tak pernah menyerah. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah sambil tetap merawat Akila dan membantu pekerjaan rumah. Di kampus, Dina merasa canggung dan terkadang minder, karena ia merasa jauh tertinggal dibandingkan teman-temannya yang berasal dari latar belakang yang lebih mapan. Namun, dukungan dari Laras dan Raka selalu menguatkan hatinya. Mereka sering mengingatkannya bahwa tak ada yang tak mungkin jika ia bekerja keras. Lama-kelamaan, Dina mulai beradaptasi dengan dunia kampus. Ia belajar dengan giat, dan perlahan ia membangun rasa percaya diri. Setiap kali ia menghadapi ujian atau tugas yang sulit, ia selalu mengingat niat baik Laras dan Raka yang telah memberinya kesempatan untuk berubah. Beberapa tahun kemudian, Dina akhirnya lulus dengan gelar sarjana, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat ia memulai dari latar belakang yang sangat sederhana. Ia tak hanya membuktikan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada Laras dan Raka bahwa kesempatan yang mereka berikan tidak sia-sia. "Terima kasih, Bu Laras, Pak Raka. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kalian," kata Dina dengan mata yang berbinar, penuh rasa syukur. Laras tersenyum dengan bangga. "Kami hanya memberi kamu kesempatan. Dina, kamu yang bekerja keras untuk mencapai ini." Kini, Dina bukan lagi gadis desa yang sederhana,
melainkan seorang wanita yang mandiri dan penuh harapan. Masa depan yang cerah menantinya, dan ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia lakukan kini adalah untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang telah mempercayainya dan memberinya kesempatan untuk tumbuh. Hari-hari Dina sebagai mahasiswa semakin padat dan penuh tantangan. Ia menghabiskan waktu dengan belajar, menghadiri kelas, dan mengerjakan tugas-tugas yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kadang lelah dan merasa tertekan, semangat Dina tetap tak surut. Setiap hari, ia teringat pada janjinya untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses dan membayar kebaikan Laras dan Raka. Dina juga tak pernah melupakan Akila. Setiap akhir pekan, ia pulang ke rumah Laras dan Raka untuk menghabiskan waktu bersama Akila, yang semakin besar dan lucu. Kehidupan Dina seolah-olah menemukan ritme yang sempurna. Meskipun penuh dengan tugas dan tanggung jawab, hatinya merasa bahagia. Setelah berjuang keras selama bertahun-tahun, akhirnya tiba juga saat yang dinantikan, hari kelulusan. Dina berdiri di atas panggung, mengenakan toga, menerima ijazah sarjananya dengan penuh kebanggaan. Ia tak bisa menahan air matanya saat melihat Laras dan Raka di antara penonton, tersenyum bangga padanya. Mereka yang telah memberi Dina kesempatan untuk meraih impian kini melihatnya berdiri di titik puncak, menggapai semua yang ia impikan. Ini adalah hari yang paling berarti dalam hidupku, kata Dina dalam hati, sesaat sebelum ia melangkah turun dari panggung. Setelah lulus, Dina langsung melamar ke beberapa perusahaan besar, berharap dapat pekerjaan yang layak untuk memulai karirnya. Berkat latar belakang pendidikan yang kuat, ia akhirnya mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan ternama di kota. Dina merasa sangat bersyukur karena ini adalah kesempatan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pekerjaannya dimulai dengan cepat, dan Dina berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang penuh tantangan. Ia dikenal sebagai pekerja keras, cerdas, dan selalu berusaha memberi yang terbaik. Karirnya mulai berkembang pesat, dan beberapa bulan setelah bekerja, Dina mendapatkan promosi yang luar biasa. Semua usahanya selama ini akhirnya terbayar. Namun, di tengah kesuksesannya, ada sesuatu yang lebih tak terduga yang datang, sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya. Suatu hari, saat menghadiri sebuah acara perusahaan, Dina bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, seorang pengusaha muda yang sukses. Adrian adalah seorang pria tampan, karismatik, dan sangat perhatian. Ia tertarik pada Dina sejak pandangan pertama. Mereka mulai berbicara, dan dalam percakapan singkat itu, Dina merasa ada ikatan yang kuat. Adrian ternyata juga berasal dari keluarga kaya raya, namun ia tidak sombong. Ia sangat menghargai kerja keras dan tekad yang dimiliki Dina. Mereka sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik itu acara perusahaan maupun pertemuan pribadi. Adrian sangat tertarik pada kecerdasan dan ketulusan Dina, dan semakin lama, perasaan mereka semakin mendalam. Suatu hari, di sebuah restoran mewah, Adrian mengungkapkan perasaannya kepada Dina. "Dina, aku tahu kita baru mengenal satu sama lain, tapi aku merasa sudah lama mengenalmu. Aku sangat mengagumi semangat dan ketulusanmu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Kamu adalah orang yang sangat berharga. Dan aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu dengan setulus hati." Dina terkejut dan merasa sangat tersentuh mendengar kata-kata Adrian. Ia tak pernah membayangkan ada seorang pria yang melihat dirinya begitu dalam dan tulus. "Adrian, aku tak tahu harus berkata apa," kata Dina, sedikit gugup. "Aku juga sangat menghargaimu, tapi aku takut terlalu terburu-buru." Adrian tersenyum lembut dan menggenggam tangan Dina. "Aku tidak akan terburu-buru, Dina. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat serius dengan perasaanku. Kamu sudah melalui banyak hal dalam hidup, dan aku ingin mendampingi kamu di perjalanan selanjutnya. Apapun yang kamu pilih, aku akan selalu ada untukmu." Dina terdiam sejenak, meresapi kata-kata Adrian. Ia tahu bahwa ia telah melalui perjalanan hidup yang penuh cobaan, namun kini ada seseorang yang siap mendukungnya, mencintainya, dan memberi kebahagiaan. Dalam hati, Dina merasa bahwa ini adalah kebahagiaan yang sangat ia impikan.
Aku percaya padamu. Adrian. Aku juga mencintaimu. Akhirnya Dina mengungkapkan perasaannya. Waktu berlalu dengan cepat. Hubungan Dina dan Adrian semakin erat. Dan mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana namun penuh makna. Keluarga dan teman-teman terdekat hadir untuk merayakan hari bahagia mereka. Laras dan Raka hadir sebagai orang tua yang sangat berarti bagi Dina. Mereka merasa bangga melihat perjalanan hidup Dina yang luar biasa. Pernikahan itu bukan hanya simbol cinta, tetapi juga pencapaian bagi Dina, seorang gadis desa yang kini telah menemukan kebahagiaan sejati. Adrian, dengan segala kesuksesannya, tidak hanya memberikan cinta, tetapi juga mendukung Dina untuk terus mengejar mimpinya. Mereka saling melengkapi, dan bersama-sama membangun masa depan yang cerah. Dina tak lagi hanya seorang gadis desa, tetapi seorang wanita mandiri, sukses, dan dicintai dengan tulus. Ia tahu bahwa hidupnya kini adalah cerminan dari segala usaha, kerja keras, dan kebaikan yang datang dari orang-orang yang percaya padanya. Dina merasa bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan masa depan penuh dengan kemungkinan dan harapan. Pada suatu malam yang tenang, setelah pernikahannya dengan Adrian, Dina duduk bersama suaminya di teras rumah mereka yang baru. Mereka menikmati secangkir teh hangat sambil menikmati pemandangan kota yang gemerlap. Namun, di balik kebahagiaan yang melingkupi hidupnya, ada satu hal yang selalu Dina ingat, kebaikan hati Laras dan Raka, yang telah memberinya kesempatan untuk meraih impian. Dina memandang Adrian dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Adrian, aku selalu merasa beruntung memiliki orang-orang baik dalam hidupku. Kalau bukan karena Laras dan Raka, aku tak akan bisa berada di sini sekarang. Adrian tersenyum lembut, memahami perasaan Dina. Mereka adalah orang yang luar biasa. Dina, aku tahu betapa besar arti mereka bagimu. Dina mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Adrian, tanpa mereka, aku mungkin masih tetap di desa, dengan kehidupan yang jauh dari impian. Mereka memberi aku peluang yang tak terbayangkan, peluang yang mengubah hidupku. Laras dan Raka, meskipun jauh di tempat lain, tetap ada dalam pikiran Dina. Mereka bukan hanya orang tua angkat bagi Akila, tapi juga orang tua yang mengajarinya tentang kerja keras, ketulusan, dan harapan. Beberapa hari kemudian, Dina memutuskan untuk mengunjungi rumah Laras dan Raka, tempat yang telah menjadi rumah baginya selama bertahun-tahun. Ketika ia sampai di sana, ia langsung memeluk Laras dan Raka dengan penuh rasa terima kasih. Mereka sudah menjadi keluarga baginya, dan tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukurnya. Bu Laras, Pak Raka, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalian telah memberi aku kesempatan untuk menjadi siapa aku hari ini. Tanpa kalian, aku tak akan pernah bisa mencapai semua ini. Aku berjanji, aku akan terus berusaha untuk membuat kalian bangga. Laras tersenyum dengan mata yang bersinar bangga. Dina, tidak ada yang perlu kamu balas. Melihatmu tumbuh menjadi wanita yang luar biasa sudah cukup bagi kami. Kami selalu percaya padamu. Raka menambahkan, kamu sudah membuktikan semuanya dengan kerja keras dan ketulusan hatimu. Kami hanya memberi kamu peluang. Sisanya adalah usaha dan keputusanmu sendiri. Dina menatap kedua orang itu dengan penuh rasa terharu. Ia tahu, tanpa mereka, jalan hidupnya tidak akan pernah semudah ini. Semua yang ia capai, mulai dari pendidikan hingga karir dan kehidupan pribadinya, adalah hasil dari keberanian dan kesempatan yang diberikan oleh Laras dan Raka. Aku akan selalu mengingat kebaikan kalian, dan aku berjanji akan terus melangkah maju, memberikan yang terbaik dalam setiap langkah hidupku, kata Dina, suara penuh emosi. Dengan penuh rasa terima kasih, Dina meninggalkan rumah Laras dan Raka, melangkah ke kehidupan barunya bersama Adrian, membawa semua pelajaran berharga yang telah diajarkan oleh orang-orang baik yang telah hadir dalam hidupnya. Kini, Dina merasa siap untuk menyongsong masa depan yang cerah, dan tak akan pernah lupa bahwa semua itu bermula dari sebuah kebaikan yang tulus. Terima kasih, Laras, Pak Raka.
Kalian adalah bagian terbesar dalam hidupku. Dan dengan itu, Dina memulai babak baru dalam hidupnya, sebagai seorang wanita yang mandiri, sukses, dan penuh rasa syukur atas setiap perjalanan yang telah ia lalui. Dina memperoleh kesempatan dari Laras dan Raka yang tidak hanya memberi tempat tinggal, tetapi juga memberikan dukungan untuk meraih impian. Terkadang, hidup kita bisa berubah hanya dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh orang lain. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mendapatkan inspirasi serta kisah-kisah penuh makna lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti perjalanan kami. Bersama-sama, kita bisa berbagi cerita, pelajaran, dan inspirasi untuk hidup yang lebih baik.